Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa, walaupun berdua ini seperti berdiskusi ya, Bu Rumzil sama Firly sama Iqbal. Ibu mau melanjutkan materi dari bab larangan riba, yaitu tentang bunga bank. Jadi kalau Ibu sebut bunga bank itu anak-anak itu bukan judul baru ya, tetapi masih berkaitan dengan judul larangan riba. Nah, anak-anak perlu Ibu kasih tahu ke kamu. Nah, Ibu mau bicara tentang Indonesia aja dulu ya, karena kita kan hidup di Indonesia. Nah, apa tuh namanya Indonesia? Itu dulu. Ibu tadi, oke, tunggu dulu. Ada yang inian 9F ya. Tunggu, Ibu inian. Ibu ulang, takut dikira ini anak-anak. Takut dikira jam siang. Ya, takut dikira siang, Ibu. Soalnya, ya, dah. Ya, Ibu jelaskan dulu keadaan di Indonesia. Bank itu di Indonesia saat sekarang ini itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Ya, yang pertama itu adalah bank konvensional. Bank yang zaman dulu memang sudah ada. Nah, yang kedua namanya bank syariah. Ya. Nah, kalau zaman Burumzil tuh udah ada bank syariah masih adanya bank konvensional. Dulu mah kagak ada nama bank konvensional ya, bank aja karena tidak ada pembandingnya masih. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu apa yang disebut dengan bank konvensional. Bank konvensional itu anak-anak bank yang eh, transaksinya apa-apa yang diberlakukan dalam peraturan-peraturannya, dalam SOP-nya kalau zaman sekarang ya, cara membuat ijab apa bukan ijab kabul sih, cara membuat MOU-nya ya, itu berlandaskan bukan Islam, bukan syariat Islam ya. Berdasarkan apa, Bu? Ya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang berlaku di seluruh dunia. Ya, jadi mengikuti perbankan yang berlaku di dunia pada umumnya. Ya, jadi bukan berdasarkan syariat Islam. Nah, itu dinamakan dengan bank konvensional. Kalau bank yang diusahakan, diupayakan supaya mengikuti prinsip-prinsip yang ada di syariat Islam, itu dinamakan bank syariah. Ya, diupayakan, di apa tuh namanya? Diusahakan ya, tapi hasilnya wallahu a'lam masih apakah benar sesuai dengan syariat Islam atau tidak, itu masih tanda tanya. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Jadi bank konvensional itu bank yang menganut sistem perbankan yang berlaku di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia di mana perbankan ada ya rata-rata seperti itulah gitu ya. Nah, sedangkan yang syariah itu diupayakan sudah menganut prinsip-prinsip yang Islami. Nah, sekarang kita mulai dari perbankan konvensional. Nah, coba di antara 7 orang ini siapa yang bisa ngasih contoh yang termasuk perbankan konvensional apa aja coba yang kamu pernah tahu? BNI, BNI, BRI, BCA, Mandiri, Mandiri, Ada lagi? Banyak. BJB, Ya, Bank DKI, ya kan? Kemudian kalau kamu pergi ke kota itu anak-anak ada yang bank-bank dari luar negeri tuh. Oh ya, Hana Bank, apa bank, macam-macam ya. Bank-bank punyanya bule-bule. Ya, itu anak-anak contoh dari bank konvensional. Di situ anak-anak apa namanya
Ibu minta maaf ya kalau misalnya di antara kamu ada yang punya punya apa tuh namanya punya rekening di bank konvensional, terus ibu katakan haram ya. Karena apa? Karena ibu harus mengajarkan itu yang aslinya ya, yang bukan menurut pendapat Bu Rumzil pribadi, tetapi yang menurut agama. Ya, menurut MUI, ya, MUI itu Majelis Ulama Indonesia, seluruh ulama pakar-pakarnya itu berkumpul di MUI dan menyatakan bahwa bunga bank, ya bunga bank. Jadi kalau orang itu meminjam ke bank, entah untuk keperluan apa saja, itu dikenakan bunga, Nana. Nah, bunganya itu namanya riba. Ya, kenapa Bu tidak dinamakan riba? Kalau dinamakan riba, bank tidak bakalan laku karena orang Indonesia itu rata-rata kan beragama Islam. Jadi dinamain bunga, dinamain yang cakep. Nah, kalau bunga kan orang seneng ya, jadi konotasinya itu tidak negatif. Jadi berpikirnya ih enak bunga bagus gitu kan ya, uangnya tambah banyak. Ya, ya padahal itu riba. Kenapa? Karena nih perhatikan ya, karena uang yang ditambahkan kepada orang-orang yang menabung. Jadi kalau orang menabung di bank konvensional, itu anak-anak tiap bulan akan bertambah. Jadi misalnya, kalau Firly nabung di celengan di rumahnya, ya setiap hari rutin nabung 10.000. Coba Ibu mau tanya Firly, kalau sudah 30 hari jumlahnya berapa Firly? 300. 300.000. Kalau setelah 30 hari celengannya itu dibeleh, ya akan isi 300.000. Hanya 300.000, tidak akan bertambah. Misalnya setelah itu tidak nabung lagi karena tidak ada duit, tapi setelah berapa? Setelah 100 hari butuh duit. Begitu 100 hari uangnya itu celengannya dihancurin, begitu dihitung uangnya tetap 300.000. Itu namanya nabung. Jadi kalau nabung itu tidak bakalan bertambah. Karena yang ditabung ya itu yang akan didapat. Itu namanya nabung. Ya, yang asli. Nah, tetapi kalau kamu nabungnya di bank, ya banknya ini kita masih berbahas yang konvensional. Tapi kalau kita nabungnya di bank anak-anak, itu setiap bulan akan ada tambahan. Akan ada tambahan. Nah, supaya apa? Supaya orang pada kepengen naruh duitnya di bank. Nah, kamu jangan terlena dengan nama bunga. Bunganya banyak. Kamu bunga, perasaannya bunga kan cakep-cakep gitu kan ya. Nah, jangan terlena dengan itu. Kenapa? Karena uang yang ditambahkan ke kamu itu adalah hasil dari meminjamkan uang-uang para nasabah kepada orang lain, dan kepada orang lain yang pinjam itu ditarik tambahan. Ingat, tambahan bahasa Arabnya kalau dalam hutang piutang namanya riba. Tetapi di bank dibahasakan dengan bunga pinjaman namanya ya. Nah, di situ anak-anak ya, Bu, beneran Ibu? Iya, jadi kamu jangan berpikir bahwa kalau kamu nabung di bank, uangnya itu disimpan beneran di bank, nggak diapa-apain. Enggak, uang kamu itu dikumpulin, misalnya kamu nabungnya di BRI, nabung di BRI. Jadi BRI cabang Cipayung, BRI cabang Munjul, BRI cabang Ciracas, cabang-cabang seluruh Indonesia itu dikumpulin. Ada BRI yang lebih gede, ada yang pusatnya, dikumpulin uangnya terus disebar-sebarin. Makanya di bank itu ada orang yang menjadi petugas untuk menyalurkan kredit-kredit, ditawar-tawarin. Mau butuh ini, pinjam, ayo pinjam. Nah, dari peminjam-peminjam itu anak-anak itu ditarik riba atau bunga. Nah, bunganya dikumpulkan lagi nanti dari seluruh cabang BRI yang ada sedunia. Karena di luar negeri juga ada, enggak. Ibu setahu Ibu ada BNI ya. Kalau BRI itu kayaknya ada kalau di dunia di luar negeri ya. Kalau BNI itu ada. Seluruh Indonesia lah dikumpulkan. Lalu uangnya itu yang bunga-bunganya itu anak-anak, bunganya itu dibikin untuk operasional, biaya-biaya kantor, dibikin untuk gajinya karyawan, dan
sebagian juga dikasihkan ke yang punya tabungan alias nasabah. Nah, jadi seperti itu ya. Berarti siapa yang bisa jawab? Berarti hukum bunga yang ada di tabungan orang, jadi kalau misalnya nabung setiap bulan bertambah, itu hukumnya apa? Yang nabung, ya siapa yang tahu? Ya, Fahira, menurut Fahira hukumnya apa, nak Fahira? Fahira Jatsia? Naula aja deh, yo menurut Naula, hukumnya apa Naula? Nah, Riba, Bu. riba, kata Firly, riba hukumnya. Ya, kalau riba hukumnya haram. Kamu sama Bu Rumzil sudah dikasih tugas. Ya, sudah dikasih tugas supaya apa? Supaya lebih mantap kamu, supaya kamu lebih mengerti. Kalau timbang di LKS di buku cetak itu tidak begitu dijelaskan betapa mengerikannya akibat yang akan didapatkan oleh pelaku riba. Tapi kalau kamu sudah melaksanakan tugasnya Bu Rumzil, kamu akan tahu di akhirat itu Allah tidak main-main. Sudah dicantumkan di Al-Quran. Nanti akan seperti kesetanan. Kalau kesetanan itu udah seperti setan, anak-anak. Sifatnya udah seperti setan. Kesetanan bahasa Indonesianya. Ya kan? Akan diperangi sama Allah. Belum lagi di hadis Nabi dikatakan merupakan berapa? Ada yang bilang 72, ada yang bilang 73 pintu dosa. Dan dosa yang paling ringan kamu sudah tahu. 1 dirham, ya kamu silakan searching hadis, 1 dirham riba. 1 dirham itu pecahan uang zaman dulu ya. 1 itu kan angka terkecil, anak-anak. Kalau ada yang di bawah kecil mungkin namanya sen gitu ya zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan nggak ada, 1 rupiah aja nggak ada. Nah itu 1 dirham aja dosanya seperti apa? Ya, itu anak-anak ya. Jadi Ibu ulangi untuk yang baru bergabung di bank konvensional, orang yang menabung itu ya, walaupun misalnya, Ibu boleh nggak kalau saya nabung di bank konvensional, tapi saya tidak mau ambil bunganya karena sudah tahu itu bunganya itu merupakan riba. Ya. Menurut Bu Rumzil tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kamu itu sama dengan memberikan modal kepada bank untuk melakukan riba. Ya, jadi ibarat kata kalau bahasa gampangnya, kamu seperti bilang ke pihak bank, bang, ini bang, saya punya duit, udah kamu sana pinjemin ke orang sana, terus kamu minta tambahan pas dibalikin, gitu. Semua seperti itu anak-anak. Ya. Jadi kalau kalian selama ini punya rekening di bank konvensional, menurut Bu Rumzil, silahkan segera tarik. Kenapa? Kata Allah, kalau kamu dulu tidak tahu, ya, dulu sebelum-sebelumnya kamu belum pernah belajar tentang bab riba nih, ya, kamu banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Itu ada di ayatnya. Tinggal minta maaf, mudah-mudahan Allah memaafkan. Nah, dan segera berhenti dari riba itu. Ambil uang kamu yang pokok. Ambil yang memang simpanannya kamu. Misalnya kamu itu yang nyimpan 100.000, 500.000, habis itu 700.000, habis itu 200.000. Hitung dulu yang kamu simpan, kemudian kamu ambil pokoknya. Sisanya tinggalkan. Ibu sayang, Ibu, jangan. Ya, ingat 1 dirham riba dosanya kayak apa? Cari di hadis itu, Pak. Ya, supaya kamu lebih percaya. Nah, itu anak-anak, kalau menurut Bu Rumzil, ya bukan menurut Bu Rumzil, menurut agama Islam yang benar. Karena kalau tidak, ya, berdasarkan ayat yang kamu tulis, karena kalau tidak, Allah akan memerangi kamu nanti. Ya. Dan orang yang pelaku riba itu anak-anak, kesuksesannya fata morgana. Jadi kalaupun dia bisa misalnya nih ya, ada orang buka usaha dengan pinjam di bank, kemudian pinjamannya itu berbunga, berarti riba kan? Nah, itu anak-anak mungkin awal-awal akan sukses. Ya, boleh jadi sukses, tapi suatu saat itu akan habis. Karena itu janji Allah.
yamhaqullahul bai'a wa harramar riba. Kemudian Allah akan menyuburkan jual beli dan membumi hanguskan riba, akan dihabiskan sama Allah. Ya, kalian mungkin masih kecil, kalian masak sibu ya. Jangan nggak percaya anak-anak. Ibu sudah tua, umur ibu sekarang 40 berapa? 48. Ibu sudah banyak ketemu dengan pengalaman-pengalaman orang yang berusaha dengan modal pinjaman dari bank. Ya, yang pertama sekali ibu tahu ketika ibu belajar ya, itu gurunya Burumzil. Ya, gurunya Burumzil itu yang anak Arab, ayahnya itu guru ngaji, ya kan? Kemudian dia sendiri itu guru fikih, gurunya Burumzil zaman sekolah dulu, ya. Dia itu anak-anak mikirnya begini, masa sih kalau saya itu usahanya benar akan dihancurkan sama Allah? Dia inginnya mau jual buku anak-anak. Karena dulu di zaman Burumzil masih kecil, toko buku di sekitar rumah Burumzil, di kotanya Burumzil itu hanya beberapa. Sementara tidak ada yang menjual buku-buku Islami. Jadi niatnya mau menjual buku Islami. Ya, tapi karena tidak punya modal, ngutanglah ke bank yang ada ribanya. Ya, awal-awal jalan. Tapi anak-anak itu tidak masuk akal. Tiba-tiba berkurang sampai tidak bisa bayar bunganya saja. Habis itu. Jadi bukunya tidak laku, kemudian hasil uang yang lakunya tidak bisa nutupin operasional tokonya, ya kan? Hutang tidak terbayar. Tuh, makanya gurunya Burumzil itu ketika nerangin ke Burumzil bilang, hati-hati nak, gitu. Zaman Burumzil masih belajar ya. Bapak ini sudah saksinya kebenaran dari firman Allah, gitu. Kata almarhum gurunya Burumzil, namanya almarhum Ustadz Mustafa. Ya, jadi harus benar-benar menjauh anak-anak ya, menjauh. Tuh itu. Jadi walaupun niatnya bagus. Ibu bagaimana Bu kalau ingin berusaha, tidak punya modal? Cari orang kaya yang baik. Kan sudah diajarin kirot. Makanya Ibu Rumzil ketika menerangkan kirot, itu titip-titip ke kamu. Kalau kalian itu kebetulan dikasih rezeki lebih banyak oleh Allah, jangan takut untuk membantu temannya, untuk join, untuk bekerja sama, untuk berkirot. Ya, ingat, kalau kalian itu rezekinya banyak, di situ kesempatan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kan kalau kirot kata Allah, misalnya berkirot memberikan pinjaman modal 100 juta, kamu seperti bersodakoh 100 juta, 50 juta. Bersodakoh 50 juta, padahal uang 100 juta bakal balik ke kamu. Dan kamu akan mendapatkan pembagian keuntungan. Itu kalau kirotnya benar. Ya, seperti itu anak-anak. Dan akan diberkahi sama Allah. Kalau kirotnya benar. Supaya apa? Supaya orang Islam yang tidak bisa berusaha, yang butuh modal, itu tidak lari ke bank-bank konvensional. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Firly. Kalau banknya itu cuma dipakai buat transfer duit doang gitu, boleh nggak, Bu? Iya, oh iya, Ibu kasih tahu ke kamu ya, tidak semua produk perbankan itu mengandung riba. Ya, yang mengandung riba tadi itu yang transaksi pinjaman dan tabungan. Ya, deposito ada ribanya, ya. Kemudian kalau kamu nabung ada ribanya. Ibu, kalau pelajar tidak ada bunganya, Ibu. Ya emang nggak ada bunganya, tapi uang kamu itu sama bank tidak didiemin. Itu sama bank dipinjem-pinjemin ke orang yang wallahu a'lam kebutuhannya untuk apa. Kalau bank konvensional itu tidak ada batasan anak-anak. Siapa saja yang mau pinjam, asalkan bisa membayar dengan standarnya dia bunganya berapa, itu dikasih. Mau pengusaha minuman keras, mau pengusaha yang ingin buka bisnis, dugem-dugem, mau perusahaan yang mau buka restoran yang ada haram-haramnya, itu dikasih semua sama bank. Yang penting dia uangnya bisa mendatangkan hasil nanti. Ya, bank konvensional seperti itu. Jadi, walaupun kamu itu tidak mau ambil bunganya, menurut Brumzil jangan.
Nah, bagaimana Bu kalau transfer? Kalau transfer itu anak-anak tidak ada ribanya, ya. Jadi misalnya dulu nih kamu supaya ada perbandingan. Zamannya Bu Rumzil kecil, ya, zaman bank itu masih paling di kota cuma ada satu, ntar di kota selanjutnya ada, setelahnya ada gitu kan ya. Zaman Bu Rumzil itu seperti itu anak-anak. Yang ada paling cuman banknya dua, BNI sama BRI. Kagak ada tuh zaman BCA segala macam. Ya, itu anak-anak kalau mau ngirim duit itu perginya ke kantor pos, namanya wesel. Jadi misalnya nih apa tuh namanya, anaknya hidup di Jakarta, mau ngirim duit ke orang tuanya yang ada di kampung, itu perginya ke kantor pos. Kenapa? Karena di kampung orang tuanya ada bank. Dikirimnya lewat kantor pos, namanya pos wesel. Nah di situ misalnya mau ngirim 1 juta, itu dikenakan ongkos. Ongkos apa? Ya ongkos kirim, ongkir. Ya, nah, kalau itu anak-anak itu bukan riba. Sama sekarang kalau Firly mau transfer, itu dikenakan biaya. Biaya apa? Biaya kirim. Iya kan? Masih untung sekarang itu apa namanya, kalau misalnya antar bank itu tidak kena ya, misalnya dari BRI ke BRI itu free. Tapi kalau dari mana ke mana ke lain bank itu kena, misalnya 6.500, ada yang berapa ribu gitu. Kalau itu bukan riba, itu karena ongkos. Oke Firly. Oke Bu, makasih Bu. Ayo lagi siapa yang mau bertanya? Coba Ibu mau tanya dulu, di antara kalian siapa yang punya rekening bank? Enggak ada. Ya, itu anak-anak, kalau kamu tidak punya rekening bank, mungkin kamu masih mengawang-awang sama yang Ibu terangkan, ya. Siapa yang orang tuanya punya rekening bank dulu, Ibu mau tanya. Yang pernah kamu tahu gitu. Hampir semuanya tahu kan? Ya. Tahu Bu. Tahu, jadi apa namanya istilahnya, kamu sudah ada gambaran ya. Ibu anak-anak bukan tidak punya, ibu juga punya, ya, malah punya dua. Ya, rekening bank punya dua, tapi banknya konvensional dua-duanya. Kok bisa Ibu? Ya iya, jadi Ibu itu jadi guru pada tahun 1997. 96 Ibu lulus itu langsung jadi guru, tapi masih honorer. Jadi PNS itu anak-anak yang jadi pegawai negeri gitu, itu dari 97. Kamu belum lahir ya. Nah, itu anak-anak gajinya Bu Rumzil, biasanya kalau tiap tanggal 1 itu atau tanggal awal bulan lah, Ibu pergi ke bendahara gaji namanya. Datang, tanda tangan, terus dikasih amplop, isinya gajinya Bu Rumzil. Tiap bulan seperti itu. Sampai kira-kira tahun berapaan gitu ya, tahun 2000 berapa gitu lah ya. Pokoknya di atas 2004. Di atas 2005 atau 2006 lah, atau sekitar 2007 kali, nggak tahu juga, Ibu lupa. Itu anak-anak karena banyaknya keluhan para pegawai negeri itu gajinya dipotong sama bendaharawan gaji yang bandel-bandel gitu, yang nakal lah istilahnya ya. Nah, itu sama pemerintah semua gaji PNS ditransfer lewat bank supaya tidak dipotong. Satu sisi bagus, tapi sisi lain lewat bank. Ya, otomatis Bu Rumzil mau tidak mau juga harus punya rekening. Karena kalau tidak ada rekening, gajinya Bu Rumzil mau dikasih ke mana gitu, mau disalurkan lewat apa gitu. Sementara pekerjaannya Bu Rumzil kan benar ngajar gitu kan ya, ngajar agama gitu. Enggak dosa kan pekerjaannya. Hanya gajinya ini yang bermasalah, melaluinya. Akhirnya ibu bikin karena yang ditunjuk itu adalah banknya bank BRI, ya udah ibu bikin bank BRI rekening. Nah, bagaimana Bu supaya uangnya Bu Rumzil itu tidak berbunga dan ibu tidak kena dosa, ya? Karena ingat kata Nabi pernah bilang zaman dulu, dan ketika menceritakan ini Nabi itu agak bagaimana gitu, pokoknya serasa sedih gitu anak-anak ya. Kata Nabi, suatu saat akan tiba satu zaman umatku itu kayak buih. Buih itu anak-anak yang terombang-ambing di lautan, itu buih ya. Kenapa Nabi gitu kan? Bukannya banyak? Iya, emang banyak. Banyak, tapi seperti buih. Buih itu terombang-ambing. Jadi kalau ada angin ke arah mana, dia ke mana? Gitu. Maksudnya kenapa? Ya seperti itu.
Kalau dia pegang agama, kata Nabi, kalau pegang agama, itu akan terasa panas. Karena seperti memegang bara api, seperti pegang api. Tapi kalau dia lepaskan, karena merasa kepanasan, api itu akan membakar dia, kata Nabi. Nah, suatu saat kata Nabi, saat itu kata Nabi ya, orang tidak akan bisa terhindar dari riba. Ya, tidak akan bisa terhindar dari riba. Bahkan yang tidak mau pun, kata Nabi, itu akan terkena debu-debunya. Artinya kecipratan dikit-dikit. Kecipratan-kecipratan lah, walaupun tidak mau. Ya, Ibu membayangkan ini zamannya sudah sampai anak-anak. Ya, seperti Bu Rumzil sebagai yang ngajar kamu, kemudian mengerti dari dulu gitu ya bahwa bunga bank itu riba. Itu bagaimana caranya ya? Kan dilema gitu kan ya, Bu Rumzil ngajarnya benar, pekerjaannya Bu Rumzil halal, ya kan? Ngajar, yang diajarkan agama gitu kan ya. Tapi gajinya harus lewat bank. Banknya ada ribanya. Nah, solusinya anak-anak, solusinya ya. Begitu gajinya itu sudah ditransfer ya di awal bulan, maka ibu segera pergi ke Indomaret. Weng, 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 weng. Buat apa? Buat ditarik di ATM, tarik ATM semuanya. Hanya disisakan yang tidak boleh ditarik. Karena kalau diambil semuanya anak-anak rekeningnya mati. Harus minimal berapa gitu, 50.000 harus ditinggal. Ya, itu seperti itu. Jadi setiap awal bulan kalau uang sudah masuk langsung ditarik. Supaya apa? Supaya tidak sempat berbunga. Karena kalau sudah sempat berbunga, takut godaan setan semakin kuat. Aduh sayang nih, aduh bagaimana kalau dibikin ini aja, udah deh enggak aku amakan, aku mau kasih ke orang miskin. Lah, dikira orang miskin mau dikasih riba. Kalau tahu mah enggak mau juga gitu kan ya. Kamu harus ingat sejarah ketika umat-umat zaman Nabi masih muda itu akan membangun kembali Ka'bah. Peraturannya ingat, uang yang disumbangkan untuk membangun Ka'bah kembali bukan uang hasil zina, bukan uang hasil riba. Itu orang jahiliyah aja seperti itu anak-anak. Ya, apalagi kita. Ya, jadi supaya tidak mengiang-iang, ya Allah bunganya banyak banget ternyata ya. Supaya tidak seperti itu, langsung ambil. Hanya disisakan yang tidak boleh diambil. Tuh. Nah. Jangan juga Bu, kan saya mau hitung Bu, saya ambil yang aslinya aja. Jangan. Kenapa? Seperti yang kata Bu Rumzil tadi, uang kita yang ada di bank itu tidak didiamkan, tetapi dijadikan modal untuk meminjemin ke orang-orang supaya itu dapat riba, supaya dapat bunga. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, Bu itu satu, katanya Ibu punya dua, satunya lagi apa? Satunya lagi Bank DKI, ya. Satunya lagi Bank DKI. Bank DKI kok punya juga Bu? Itu kan konvensional juga. Iya. Jadi guru Kementerian Agama, walaupun bukan guru SD, SMP yang Kemdikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu juga dikasih uang sama pemerintah DKI, walaupun sedikit. Nah, itu melalui Bank DKI. Jadi Ibu punya dua. Tapi ya seperti itu cara menghindari ribanya. Begitu sudah ada kabar, uang sudah masuk di rekening DKI, gitu kan suka ada itu temannya Bu Rumzil yang kasih WA, udah bisa ini, Ibu langsung naik motor, ditarik, ya, seperti itu anak-anak, ya. Yo, siapa yang mau bertanya sampai di sini tentang bank konvensional ya, pinjam meminjam dan transaksi. Ada lagi transaksi seperti ini, Nak. Kalau kemarin tuh di mana tuh di kelas lain nanya, Bu Rumzil, kalau begitu gaji dari pegawai bank konvensional hukumnya apa? Siapa yang bisa jawab? Haram. Haram. Kenapa? Karena diambilkan dari riba yang dia dapatkan. Ibu katanya tadi tidak semua produk perbankan haram. Iya, tapi sebagian besar itu berupa riba. Ya, memang misalnya dari jasa transfer ada. Bu, dari kredit. Kalau kredit itu riba juga, anak-anak. Misalnya KPR, ya, KPR. Kamu kalau punya saudara pernah KPR, tanyain deh, puas apa merana?
awal-awal doang merasa enak KPR, kebayar punya rumah gitu kan ya. Tapi anak-anak banyak yang sudah merasa betapa bunganya itu melilit ya. Bunganya ini anak-anak. Belum lagi kalau terlambat bayar kena denda. Ya. Ibu kan kalau kredit boleh, tetapi bunga tidak boleh. Masalahnya kredit perumahan atau kredit motor atau kredit apa yang melalui bank itu pakai bunga sistemnya. Ya, tidak memakai kredit yang seperti biasanya, kredit yang dibolehkan menurut Islam. Tuh, ya. Siapa yang lagi mau tanya sampai di sini? Ya. Bu, berarti haram, Bu. Iya. Sekarang anak-anak kamu kok coba searching di internet. Banyak sekali anak-anak muda yang apa tuh namanya, yang mengerti tentang agama itu anak-anak itu pada resign dari perbankan. Kenapa? Karena sudah mengerti, oh iya benar ya. Benar. Memangnya kenapa, Bu? Karena sistem yang berlaku di bank itu anak-anak, sistem yang dibuat oleh orang Yahudi. Ya. Jadi ketika Islam itu menerapkan ta'awun, tolong menolong, prinsip tolong menolong agar yang kaya membantu yang miskin, kalau misalnya mau berkirot, agar yang kaya menghutangi yang miskin kalau butuh, agar yang kaya bersedekah kepada yang miskin supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya, itu akan diubah sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu akan selalu membalikkan apa yang sama Nabi diajarkan. Karena orang Yahudi itu anak-anak itu orang paling pintar, ras paling pintar sedunia. Itu sudah menurut Allah tuh, menurut yang membuat manusia. Tidak bisa diragukan sudah. Udah paling pintar. Nah, kenapa Bu kok Yahudi ingin menentang semua yang diajarkan Nabi? Karena Yahudi itu kecewa. Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir itu tidak berasal dari golongan Yahudi. Sementara dia sudah pede banget. Ini pasti dari golongan Yahudi nih nabinya gitu, sebagai ras yang pernah dipuji oleh Allah dengan kecerdasan yang lebih di atas rata-rata. Nah, makanya mau membalikkan semua yang Islami mau dibalikkan, termasuk uang zaman Nabi yang pakai emas sama pakai perak itu dirubah menjadi zaman sekarang uangnya kertas kan ya. Kertasnya sama gedenya, timbang nolnya dibedain, timbang warnanya dibedain, jadi harganya berbeda gitu kan ya. Itu produk Yahudi, termasuk perbankan. Kok tahu Ibu? Ya, Ibu bacalah, ya kan? Sebenarnya anak-anak perhatikan, di agama Yahudi, riba itu juga dilarang. Jadi zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman nabi-nabi sebelumnya, riba itu juga dilarang. Tapi setelah mereka itu istilahnya ya, membangkang kepada Nabi, pada ajaran Nabi yang asli, mereka mengubah. Ya, mengubahnya bagaimana? Ini yang contoh ya, contoh. Kata orang Yahudi, nih perhatikan, riba itu haram kalau sesama kita, gitu kan ya. Jadi kalau orang Yahudi berhutang kepada orang Yahudi, tidak boleh ada ribanya. Tetapi kalau non Yahudi, oh boleh ditarik, gitu kan ya, boleh ditarik riba. Jadi haram kalau sesama Yahudi, gitu. Nah, coba kamu tanya untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip di perbankan itu mengadopsi ajaran-ajaran Yahudi. Coba tanyakan kepada siapa kamu saudaranya yang jadi pegawai bank. Coba tanyakan, kalau pegawai bank ngutang di banknya itu kena bunga apa tidak? Itu PR dari Bonum Celia. Tidak bisa dijawab. Maksudnya kamu tanyakan, ya, temukan jawabannya. Bukan pasti ya, kemungkinan besar ya tidak kena. Ya. Karena apa? Karena prinsip perbankannya itu mengatakan, jadi bank awalnya itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, makanya peraturannya ya ketika diadopsi walaupun orang Indonesia itu bukan orang Yahudi, ya ikut. Ya ikut. Jadi kalau pegawai bank ngutang di banknya sendiri itu tidak kena riba, tidak kena bunga. Oke, sampai di sini mengerti? Bu, kalau begitu boleh dong, Bu. Lah jangan, kamu dianggap orang Yahudi. Ya. Ya. Udah mengerti anak-anak? Halo. Ibu. Ya.
Nah, Bu, boleh nggak kalau Ibu mau tanya Yurio? Ibu mau tanya sama Yurio. Yurio? Iya, Bu. Ibu mau tanya. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Pemain bola, Bu. Hah? Pemain bola. Oh, Pemain pemain internasional. bola. Woi, tapi yang sholat kan ya, yang celananya menutup aurat. Ada nggak di sini yang ceritanya, yang cita-citanya mau jadi pegawai bank? Pegawai bank itu anak-anak itu, oh cakep-cakep ya kamu kalau gedungnya bagus itu kan ya, licin ininya, lantainya wangi ya, AC-nya kenceng, terus pakai dasi rapi gitu, rambut-rambutnya klimis itu, orangnya bersih-bersih, cantik-cantik gitu kan ya. Serasa cakep itu, tapi ingat anak-anak sama Allah itu akan dimusnahkan. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada inian yang bercita-cita, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya sama Salma Mutiara Dayu. Salma, assalamualaikum. Salma, Salma tidur. Kalau begitu Rakais, Ibu mau tanya. Rakais, Rakais. Kamu anak-anak timbang dibuka mic-nya. Ibu mau tanya siapa deh ini yang bisa. Eria deh, Eria. Iya, Bu. Ibu mau tanya Eria. Ibaratnya apa namanya, seandainya Eria udah dewasa nih, udah SMA, udah kuliah, lulus nih, ya udah cari-cari kerja. Nah, ternyata satu ketika kamu dilamar, ya dilamar sama pemuda. Nah, pas ditanya, apa namanya, wajahnya biasa lah, sedang lah, nggak ganteng banget, tapi yang nggak jelek gitu kan ya. Pas ditanya, jadi apa gitu, oh saya ngajar di mana? Ngajar di MTS gitu ya. Oh iya, ya pas main itu naik motor ke rumahnya Eria, pas perkenalan gitu. Ya, oh iya nanti mau dijawab dalam seminggu misalnya sama ibunya Eria pas ngelamar gitu kan ya. Mau berpikir dulu dalam waktu seminggu. Nah, dalam 2 hari ternyata ada pemuda lain ya ngelamar Eria. Oh, pas perkenalan naik mobil lebih ganteng dari yang jadi guru. Pas ditanya jadi pegawai perbankan. Banknya di kota, bank internasional. Eria mau terima yang mana? Dua-duanya beragama Islam. Eria. Yang pertama, Bu. Yang jadi guru beneran. Kamu kalau apa namanya suaminya guru mungkin belanjanya di pasar gitu kan ya. Kalau suaminya bank itu mungkin belanjanya di mall. Gak apa-apa. Eria. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, alhamdulillah. Jangan ketawa Ria ya. Ya, jangan ini ya, jangan terpesona, jangan tersepona sama apa namanya ya, godaan setan yang terkutuk gitu. Ya. Oke, Ibu lanjutkan ke perbankan syariah ya. Nah, bank syariah itu anak-anak, adanya bank syariah itu merupakan pengakuan secara tidak langsung dari bank konvensional bahwa bank konvensional itu memang haram. Memang berupa riba. Ya. Kalau bukan riba, kalau memang halal, ngapain BNI bikin BNI syariah? Iya enggak? Ngapain BRI bikin BRI syariah? Ngapain Mandiri bikin Mandiri syariah? Ngapain bikin yang syariah-syariah? Nah, itu kan secara tidak langsung pihak banknya itu mengakui, oh orang Islam udah pada ngerti nih. Wah, saya takut kehilangan nasabah nih, orang Islam banyak di Indonesia duitnya. Nah, kalau orang Islam pada narik duitnya gara-gara diajarin bunga bank sama Bu Rumsil gitu kan ya, wah berat nih, makanya dia bikin yang syariah. Syariah itu anak berasal dari kata bahasa Arab, syariatun. Syari. Ya. Apa artinya syariah anak? Syari. Ana askuru fi syari Raden Fatah. Waktu kelas 7, Ibu ngajarin kamu bahasa Arab.
Madrasati fi syari al-akbar. Ya, apa artinya syari? Mana nih mantan muridnya Bu Jalan. Rumzil ya? Jalan, bagus Naila ya. Syari itu artinya jalan. Bank syariah artinya bank jalan. Tapi maksudnya dimaksudkan sebagai syariat Islam. Kenapa Bu tidak langsung bank syariat Islam? Ya karena takut. Takutnya kenapa? Takutnya belum benar-benar Islam. Kenapa? Karena pada dasarnya masih menyatu dengan bank induknya. Misalnya BNI sama BNI Syariah itu masih nyatu. Makanya tidak berani bilang BNI Syariah Islam. BNI Jalan Islam. Tidak berani, bank syariah aja. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi secara tidak langsung banknya mengakui, oh ya memang kalau yang di sini riba ini, nih yang bukan riba, yang bukan riba nanti bagaimana Bu? Yang bank syariah, nih Ibu kasih tahu, Ibu tidak tahu banyak ya anak ya, tapi Ibu survei-survei untuk keperluan ngajar aja. Jadi kamu kalau ke bank syariah itu memang nuansa Islam, ya pegawai perempuannya rata-rata pakai jilbab. Ya, kemudian pegawai laki-lakinya ya pakai jenggot, kemudian celananya agak inian. Pokoknya kalau satpamnya itu baru buka assalamualaikum gitu kan ya. Ada kaligrafinya, kaligrafi Arab itu anak-anak di hiasan-hiasannya ya. Kalau biasanya hiasannya yang batik, yang gambarnya daerah-daerah, wisata-wisata, tapi kalau di Bank Syariah itu kaligrafi. Ya. Jadi nuansanya nuansa Islam. Memang. Kemudian akad-akadnya itu juga berbahasa Arab. Pakai akad-akad yang ada di fikih. Misalnya mudharabah, wadi'ah, ya, nama-namanya gitu anak-anak ya. Tapi anak-anak, Ibu sarankan kepada kalian jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Kenapa? Karena Ibu sudah pengalaman. Ya, dulu ketika Ibu masih muda anak-anak ya, baru punya anak satu tuh ya. Ada bank pertama yang Ibu tahu itu merupakan bank apa itu namanya ya, bank syariah tapi tidak pakai nama syariah, bank muamalat namanya. Itu yang pertama memproklamirkan diri sebagai bank syariah. Maksudnya bank yang mengadopsi ajaran Islam. Nah, pada waktu itu bukan seperti sekarang, info-info masih melalui internet, tidak melalui internet tapi melalui koran, melalui majalah gitu kan ya. Jadi begitu dibilang ini bank syariah, pada nabung ke sana semuanya. Nah, pada nabung ke sana semuanya, termasuk Burumzil. Ya, jadi Burumzil, Misufi itu. Kalau nabung itu di Bank Muamalat. Zaman dulu. Ya, benar Bu, benar. Jadi di situ ini tidak ada bunga. Ada namanya jasa. Nah, Bu, jangan-jangan cuman istilah Bu, jasa. Nah, awal-awal anak-anak Ibu mencari informasi tentang bank jasa di Bank Muamalat itu didapatkan dari keuntungan kirot. Mudharabah, kerjasama dengan orang yang butuh modal. Ya, makanya lebih sedikit dari bunga bank lainnya, jasa itu. Dinamakan jasa, tidak berupa namanya bukan bunga. Ya, misalnya kalau nabung berapa, cuma dapat berapa gitu satu bulan. Nah, di situ anak-anak Ibu pernah ketika menunggu antrian gitu ya, ada orang mau minjam, oh benar ditanya gitu ya, seperti mau melakukan kirot yang benar, ditanya usahanya apa, dan kemungkinan besar kalau sudah banknya syariah kan tidak mungkin usahanya itu uangnya dipinjamkan ke usaha yang maksiat, iya kan? Nah, berarti sudah melalui penyaringan, tentram hatinya Bu Rumzil, aman nih aman gitu kan ya. Sampai suatu ketika anak ya. Ibu sudah punya anak 2, ya, Ibu bikinin bikinin rekening buat anaknya Burumzil gitu ya. Karena itu memang bank syariah sepengetahuan Burumzil. Karena kan info yang didapat hanya dari koran. Ya. Tiap hari Jumat itu selalu ada info di koran Republika itu bacanya Ibu ya. Itu anak-anak Ibu punya rekening sudah 3, Ibu Rumzil sama anaknya Burumzil 2. Ternyata satu ketika itu ada potongannya. Loh, kalau kirot yang benar mana ada potongannya? Iya kan? Nah, kalau Ibu naruh duit itu dikasih jasa karena kirot, karena uangnya Burumzil dipinjamkan ke orang lain untuk modal usaha, ya, kan Ibu akan mendapatkan pembagian keuntungan. Iya kan? Akan mendapatkan pembagian keuntungan. Kalau lagi sedikit sedikit.
Kalau lagi banyak mungkin banyak, tapi kalau nggak ada. Tetapi kan nggak mungkin dipotong yang setiap bulan dipotong. Ya, kalau rugi memang dibagi, tapi itu bukan potongan kerugian, bukan pembagian karena pembagian, bukan pemotongan gara-gara uang yang dipinjamkan ke pengusaha itu mengalami kerugian. Buktinya masih ada jasa kok ada potongan. Nah, mulai Bu Rumzil mikir, aduh, bahaya nih. Ini sudah mulai mirip-mirip nih sama bank-bank konvensional nih. Nah, sejak itu ibu langsung anak-anak putuskan, enggak deh, enggak mau ibu ambil resiko taruh duit di situ. Nah, sebelumnya aman-aman menurut Bu Rumzil. Habis itu ditutup rekeningnya, diambil semua uangnya, sampai sama customer service-nya itu dibilang, ibu kenapa ditutup? Enggak apa-apa ibu, kalau misalnya ada apa, ayo kita bicarakan. Oh enggak. Ibu enggak bilang anak-anak bahwa ibu khawatir itu riba gitu kan ya. Sudah ada praktik riba di situ, ibu enggak bilang karena ibu sudah tidak nyaman, takut dosa. Itu pengalaman ibu pertama dengan bank syariah. Ya, pengalaman kedua anak, setelah lama duitnya Bu Rumzil disimpan sendiri di rumah ya. Bu, kok disimpan di rumah Bu? Iya, gimana Bu kalau diambil tuyul? Enggak, tuyul mah takut sama Allah ya Nana ya. Pas naruh duitnya kamu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kamu takut lupa baca Bismillah, kamu tulisin di dompetnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, babe ngepet takut dah sama asma Allah. Ya, Bismillah, tidak bakal hilang. Ibu bagaimana kalau maling? Kamu jangan bilang-bilang ke orang kalau kamu nyimpen duit di rumah. Kalau udah banyak Bu, pakai berangkas lah ya. Oke. Nah, suatu ketika anak di sekolahnya anaknya Bu Rumzil ya, di Al-Hamid itu ada Bank Mandiri Syariah. Ibu mikir, Ustadznya Al-Hamid mah sejalan sama Bu Rumzil ya, pemikir. Pasti sudah diteliti nih, ini kemungkinan syariah beneran nih, kata Bu Rumzil. Makanya Bu Rumzil itu nabung lagi ke situ. Nah, ibu lihat, oh ya benar ini ya, baca-baca gitu anak-anak ya. Oh ya benar. Terus ibu pernah dengar kantinnya itu dikasih pinjaman modal, dikontrol ya. Oh benar. Sampai ibu mengajak anak-anak murid, ayo anak mandiri syariah itu kalau mau nabung ini, ngajak guru juga anak-anak. Ada Bu yang buka rekening, ada yang berhasil ibu suruh pindah ke mandiri syariah itu ada. Tapi lagi-lagi nih ya, makanya kalau kamu berdoa itu Allahumma aril haqqo haqqo warzuqna tibaa wa aril batila warzuqna tinaba. Kalau yang batil ya Allah tunjukkan biar saya itu bisa menghindari. Harus itu kamu berdoa yang seperti kamu baca kalau mau pulang sekolah tuh. Baru pulang, baru mulai pelajaran ya. Itu anak-anak dibaca tiap habis sholat. Ya, ditunjukkanlah Bu Rumzil dengan seorang yang mempromosikan bank-bank itu datang ke sekolahnya Bu Rumzil dari Bank Mandiri Syariah katanya. Terus dia membagian selebaran. Pas di selebaran itu ibu lihat tuh, kalau ngutang segini, kalau mau dibayar 1 tahun segini cicilannya, kalau dibayar 2 tahun segini, kalau 3 tahun segini. Pas di total semuanya bertambah. Oh, judulnya warung mikro. Kata Bu Rumzil, tunggu, tidak boleh suudon, kata Bu Rumzil. Lihat, dengerin dulu apa katanya. Ya. Jadi dia mempresentasikan, Bapak Ibu kalau misalnya Ibu mau berkirot lah ibaratnya kalau bahasa kita ya, mau buka usaha, tidak punya modal silahkan pinjam. Oke benar kalau kirotnya, kalau seperti ini gitu kan ya. Tapi pas sudah ada yang tanya, Pak saya kan guru Pak, tidak punya usaha. Saya kalau mau pinjam mau bikin rumah katanya, mau benerin rumah bocor gitu kan. Terus bapaknya bilang tuh, yang tukang banknya bilang, enggak apa-apa nanti kita bantu Ibu. Jadi nanti kita bikinin nama usahanya ini. Kata Bu Rumzil, ini oknum apa semuanya seperti ini nih? Kalau seperti ini riba ini. Kata Bu Rumzil ya, ini riba kalau seperti ini. Belum lagi kalau lihat kertasnya, semakin lama pembayaran semakin banyak bunganya, tambahnya. Wah ini riba beneran. Langsung Bu Rumzil itu pergi dari sekolah ya, melewati rumah Bu Rumzil sendiri, pergi ke Al-Hamid, tutup rekening. Bu, tidak bisa ditutup sekaligus Bu, hanya boleh diambil segini. Ya, saya ambil segitu aja. Besok tapi saya harus mau tutup kata saya. Kata Bu Rumzil anak-anak. Nah, itu. Jadi ternyata walaupun namanya syariah tidak memenuhi syarat syar'i.
ya, tidak memenuhi syarat syar'i. Ya, di sisi peminjamannya, di sisi menabungnya. Ya, karena ibu tidak dikasih tahu kan kalau kirot yang benar, kalau duitnya Bu Rumzi dijalankan untuk mudharabah, ibu mau berakad minjamin uang itu, ibu kan dikasih tahu bahwa nanti orang yang meminjam itu tidak punya usaha seperti yang dijanjikan kepada temannya Bu Rumzi yang jadi guru. Mau dibikin seperti itu katanya, mau dibikin bohong-bohongan, usaha bohong-bohongan. Ya, itu sudah bukan ini anak-anak, sudah bukan bank syar'i, bukan. Ya, jadi hati-hati. Bu, selainnya itu apalagi Bu yang rata-rata seperti itu, rata-rata hanya akadnya aja yang dinamakan istilah-istilah Islam. Ya, pada praktiknya jarang yang benar. Jarang yang benar. Ya misalnya pada pembelian rumah, KPR-nya akadnya benar jual beli dengan bank, tetapi itu anak-anak itu hanya rekayasa lah, bukan jual beli yang benar lah. Kalau menurut Bu Rumzil, dan bukan menurut Bu Rumzil aja, ya menurut beberapa orang yang sudah meneliti itu belum syar'i. Ya, secara dia masih tergabung dengan bank induknya yang memang konvensional. Jadi hanya ditranslate aja tuh bahasa-bahasanya. Ya, anak-anak seperti itu anak-anak. Ya. Berarti bagaimana Ibu saya uangnya gitu kan ya? Uangnya disimpan di rumah aja. Aman Bu, insya Allah aman. Ya. Bagaimana Bu kalau ada pencuri, kamu berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari kejahatan orang-orang lain. Tuh. Pencuri kan orang jahat, dijauhkan. Kamu bilang, ya Allah, saya mau simpan ini di rumah bukan karena apa ya Allah, saya tidak mau masuk ke dalam dosa riba. Begitu anak-anak ya. Oke, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Ini masih akan berlanjut minggu depan ya anak ya. Kita akan ke produk-produk yang lainnya yang mengandung riba. Banyak Bu, banyak. Jadi sekarang itu anak-anak banyak yang riba tapi tidak dinamakan riba, macam-macam istilah-istilahnya. Kita insya Allah minggu depan akan belajar kartu kredit ya, akan belajar apa kamu itu yang GoPay, ya OVO, yang mengandung riba. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Ya, nggak ada yang mau bertanya apa? Nggak dengerin ini, Ibu bingung ini. Nanti kalau ditanya yang jawab hanya Firly doang sama Iqbal sama Naila. Oke anak-anak ya, ibu berharap kalian itu lebih percaya kepada Nabi Muhammad, lebih percaya kepada Allah daripada kepada godaan setan yang terkutuk. Setan Bu, iya. Bu nanti gimana Ibu kalau misalnya uang itu kalau disimpan uangnya nanti diambil-ambil melulu. Enggak, kamu berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari boros, jauhkan saya dari akhlak buruk. Ibu kalau uangnya disimpan di rumah Ibu itu tidak bertambah. Kamu minta kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang barokah. Gitu anak-anak ya. Tambahkan rezeki saya dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari samping, dari depan, dari belakang. Ya. Jadi kita diguyur sama rezekinya Allah. Anak-anak. Kalau sudah berkah itu anak-anak aman. Kenapa? Merasa cukup. Kalau sudah berkah ya. Insya Allah. Ibu bagaimana kalau saya gedenya nanti? Kan kalau mau punya rumah harus kredit, mau punya mobil harus kredit. Enggak. Berdoa ke Allah, ya Allah saya pengen rumah tapi yang tidak riba, yang tidak dosa. Mau punya mobil tapi yang enggak riba, yang enggak dosa. Bisa Bu, bisa. Bisa. Ketika masih duitnya belum kumpul ya udah ngontrak aja dulu. Nanti kalau sudah kumpul, beli rumah yang jelek dulu. Punya duit diperbaiki, punya duit lebih banyak, jual tambahin jadi rumah yang bagusan. punya duit sedikit, beli motor second. Punya lagi duit, tambahin jadi motor baru. Ya kan? Ntar punya duit lagi, beli mobil second. Punya tambahin, jadi mobil yang baru. Seperti itu. Ya. Bisa Bu, bisa. Ibu buktinya. Ya, ibu buktinya. Ya, ibu sudah membuktikan bisa punya rumah walaupun tidak gede ya,
tapi lumayan lah ditinggalin ya. Dan enggak riba. Punya mobil, mobil punya, enggak riba juga. Motor punya 3. Enggak riba juga. Ada Vespanya lagi. Enggak riba anak. Berdoa ke Allah, berdoa. Harus yakin pada Allah. Allah itu anak-anak memberikan rezeki di luar dari yang kita sangka-sangka. Oke? Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, dibuka kameranya semuanya ya, kita mau foto dulu. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, kalian dikuatkan hatinya oleh Allah untuk dari sekarang tidak mau dekat-dekat dengan produk riba walaupun kelihatannya keren, walaupun kelihatannya menguntungkan, walaupun kelihatannya enak banget timbang duduk-duduk dapat bunga gitu kan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kameranya dibuka semuanya. Jangan dulu live anak-anak, kita foto dulu. Tidak pakai seragam hari ini tidak apa-apa ya kalau sama Bu Rumzil ya. Yang penting kameranya dibuka. Jangan live dulu. Tidak masalah nggak pakai seragam. Weh, Oben. Jadi opa. Opa Oben. Nggak apa-apa. Kalau sama Bu Rumzil tidak pakai seragam nggak apa-apa. Buka cepetan kameranya. Yuk. Yuk, Kaisan. Mana Kaisan ini? Kaisan, Yurio, Firly. Jangan live anak-anak. Aduh, makin lama kok makin sedikit. Ayo buka kameranya, nak. Yuk, ditunggu. Samia kurang ke tengah, sayang. Eria juga kurang ke tengah. Ya, oke. Iqbal kurang ke atas. Iqbal Farobi kurang ke atas. Oke, yuk. Ditahan ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, Haidar melek. Haidar, jangan tidur. Haidar merem. Yuk, 1, 2, 3. Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih banyak. Makasih, Bu. Salam, terima Yuk, kasih, Bu. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.